Kenapa ada sound system yang alatnya mahal tapi suaranya tetap berantakan? Sementara ada yang alatnya sederhana tapi hasilnya bikin merinding. Jawabannya karena sound bagus bukan cuma soal speaker mahal, tapi soal siapa yang mengoperasikannya. Betul apa betul? Cek 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 1 2 3 cek. Aku ini menggunakan mikrofon ini USB ya, enak nih, tinggal colok ke komputer, tidak perlu soundcard lagi. Ini udah ada efeknya juga nih, bisa diangkat-angkat ya. Buat yang butuh tinggal cek aja dulu di showcase aku ya. Dan yang belum follow aku, follow akun dulu biar kita banyak sharing-sharing seputar dunia audio. Oke, kita lanjutkan. Banyak orang berpikir kalau mau suara bagus harus beli speaker besar, mixer mahal, power monster, atau prosesor kelas atas. Padahal faktanya SDM atau orang di balik sound system adalah faktor paling menentukan. Operator yang paham ilmu audio bisa membuat perangkat sederhana terdengar maksimal. Dan sebaliknya, alat mahal pun bisa terdengar kacau kalau setting asal-asalan. Karena dalam dunia audio, skill lebih penting daripada gengsi perangkat. Nah, terus apa aja sebagai kita para soundman atau sound operator atau para pemilik sound? Apa saja yang harus kita pelajari? Di antaranya, pertama, gain struktur. Ini ilmu yang paling dasar tapi paling penting. Salah setting gain bisa bikin suara pecah, noise, bahkan speaker bisa cepat rusak. Operator profesional selalu tahu suara keras belum tentu bersih. Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah equalizer dan frekuensi audio. Belajarlah memahami karakter frekuensi. Ya, seperti diantaranya yang paling dasar. Bass itu adalah untuk tenaga, mid untuk kejelasan vokal, dan treble untuk detail suara. Kalau salah eki, vokal bisa tenggelam, bass bisa bumi, atau suara bikin telinga capek mendengar. Selanjutnya apalagi yang harus kita pahami? Selanjutnya adalah mixer audio. Seorang operator harus paham fungsi daripada channel-channel yang ada di mixer seperti AUX ya, seperti penpot, kompresor, efek, fader, dan subgroup dan lain-lain. Karena mixer itu ibarat otak dalam sound system. Jadi harus benar-benar dipahami, jangan sampai salah operet atau salah colok karena akan kacau, akan acak-acakan. Yang selanjutnya adalah setting crossover dan prosesor. Kalian harus mau belajar pembagian frekuensi, fungsi dan cara pemakaian limiter, juga delay, dan juga harus paham masalah pas, terus alignment speaker. Nah, hal-hal inilah yang menentukan suara terdengar lapih atau tabrakan. Dan selanjutnya adalah teknik miking atau cara kita menyimpan mic. Kalau pengguna cara memegang mic, atau mungkin kita para sound system cara meletakkan mic. Makanya engineer harus paham arah suara, pantulan ruangan, jarak speaker, dan posisi monitor. Itu harus kita benar-benar pahami, kita pelajari. Selanjutnya apa yang harus dipelajari? Kelistrikan. Nah, ini penting banget tapi sering diremehkan. Seorang sound engineer atau operator atau pemilik sound harus paham tentang grounding, tentang voltase listrik, tentang kabel power, tentang arus listrik. Karena listrik yang buruk bisa bikin noise bahkan merusak perangkat. Yang selanjutnya yang harus dipelajari atau dipahami, seorang operator sound juga harus punya rasa, feeling musik dan pendengaran. Karena mixing bukan sekedar keras, tapi bagaimana suara nyaman didengar dan emosi sampai ke penonton. Dan yang seterusnya yang harus dipelajari, harus dipahami, perawatan. Belajar gimana cara merawat kabel, gimana cara merawat speaker, gimana cara merawat amplifier, gimana cara merawat mixer, dan gimana cara merawat konektor-konektor. Karena alat mahal pun cepat rusak kalau dipakai sembarangan. Nah, jadi kita sekarang paham kan? Sound bagus bukan hanya soal perangkat mewah, tapi ilmu, pengalaman, dan SDM atau sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena di dunia audio, operator hebat
bisa memaksimalkan alat biasa, tapi operator yang asal-asalan bisa merusak alat yang mahal sekalipun. Kalau kamu setuju bahwa skill lebih penting daripada gengsi alat, coba komen di kolom komentar. Ilmu audio nomor 1. Coba komen. Dan jangan lupa follow akun aku, karena di konten berikutnya kita akan bahas kesalahan setting sound system yang paling sering bikin suara cempreng dan pecah.